Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Sinta Wahyuningsih. Aku dari Prodi Tadris IPA dengan NIM belakang 71. Hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu notasi jumlah, faktorial, segitiga, Pascal, dan binomial Newton. Nah, yang pertama yaitu ada faktorial. Apa sih itu faktorial? Faktorial adalah bilangan bulat positif dari n yang dilambangkan dengan n kecil dan diikuti tanda seru. Nah, faktorial ini adalah satu bilangan yang cara mengerjakannya itu dikali sampai angka 1. N tersebut dikali sampai kita dapat 1 gitu. Nah, agar lebih paham ya, kita langsung ke contoh soal. Di sini aku ada soal tentukan hasil dari 3 faktorial ya. Nah, hasilnya itu 6. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku bilang, faktorial itu nilai dari n faktorial tuh dikali sampai 1. Jadi di sini 3 faktorial dikali sampai angka 1, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 yang menghasilkan nilai 6. Nah, selanjutnya aku ada soal lagi. Bisa nggak sih faktorial itu ditambah? Bisa banget. Nah, gimana cara mengerjakannya? Di sini aku ada soal tentukan hasil dari 2 faktorial ditambah dengan 3 faktorial. Nah, seperti tadi sama dikali terlebih dahulu di dalam kurung gitu. 2 dikali 1 ditambah dalam kurung 3 dikali 2 dikali 1. Karena kan faktorial, seperti tadi dikali sampai menghasilkan angka 1 di belakang gitu kan. Nah, hasilnya yakni 2 faktorial itu kan 2, karena 2 kali 1 kan 2. Ditambah dengan 3 faktorial itu 6, jadi hasilnya adalah 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan yang memperdulikan sebuah urutan. Nah, permutasi ini disimbolkan dengan huruf P besar. Biasanya tuh kalau soal permutasi di N, P, R. N itu adalah jumlah dari keseluruhan dan R itu jumlah yang ditanyakan, seperti itu. Nah, rumus permutasi adalah N faktorial per N min R dalam kurung faktorial, seperti itu. Nah, agar tidak bingung, kita langsung ke contoh soal saja ya. Yang pertama, tentukan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad A, I, U, E, O. Nah, gimana cara mengerjakannya nih? Gitu kan. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu N faktorial per N min R faktorial. N kan jumlah keseluruhannya nih. Nah, keseluruhan dari A, I, U, E, O itu ada 5. Jadi 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena tadi ditanyakan jika disusun 3 huruf ya kan. Nah, 3 huruf itu sebagai R. Nah, pengerjaannya 5 faktorial dibagi dengan 5 min 3 faktorial itu kan bisa jadi 2 faktorial. Nah, langsung aja tuh 5 dikali 3 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Paham ya? Nah, karena sama-sama 2 faktorial antara pembagi dan pembilang nih, kita bisa coret. Jadi tinggal itu kan 20. Nah, dikali 3 kan 60. Jadi hasil dari susunan 3 huruf dari huruf A, I, U, E, O itu ada 60 pasang. Jadi kalau dipasangkan tuh kayak A, I, U, A, I, E, A, I, O itu tuh sampai 60 pasang. Seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada kombinasi. Kombinasi adalah gabungan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperdulikan urutan. Jadi kalau permutasi itu tadi harus urut gitu. Nah, kombinasi ini nggak harus urut. Kombinasi biasa disimbolkan dengan huruf C besar. Nah, kalau untuk di rumusnya itu ada NCR. NCR. Jadi N tadi seperti permutasi, N itu jumlah keseluruhan dari bilangan yang diketahui di soalnya ya. Nah, R itu bagian yang ditanyakannya, yang dimau dari soal itu. Rumusnya yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Jadi N di min R dulu baru difaktorialkan, seperti itu. Nah, kita ke contoh soal. Berapa banyak cara kita dapat memilih 2 buah apel dari 6 apel yang berbeda?
sama mama nih ada 6 apel, tapi kita cuma mau milih dua di antaranya, mungkin keempatnya busuk gitu kan, kita nggak tahu, kita pilih 2 yang terbaik gitu ya. Nah, caranya seperti sesuai dengan rumus tadi, n faktorial jumlah keseluruhan dari apel yaitu 6 dibagi 2 faktorial yang mau kita ambil kan 2 doang nih, dikali dalam kurung 6 min 2 faktorial. Nah, kita biarin dulu nih pembilangnya 6 faktorial per 2 faktorial, ya kan, per R-nya tadi. 6 dikurang 2 faktorial itu kan 4 faktorial. Jadinya kan 6 dikali 4, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2 faktorial. Ya, sebenarnya sampai 4 faktorial juga nggak apa-apa, karena 6 min 2 itu kan 4 faktorial. Nah, kita ambil bilangan terbesar. Kalau sama 4 faktorial tuh udah tuh berhenti di situ, jadi nanti sampai 6 dikali seperti ini pokoknya ya. Nah, setelah itu pokoknya dioperasikan. Nah tadi 4 faktorial kan udah udah dicoret, jadi kan tinggal 6 dikali 5 dibagi dengan 2. Nah, 6 kali 5 kan 30 dibagi dengan 2, berarti kan 15. Jadi ada 15 cara yang bisa kita pilih dari 2 apel dari 6 apel, seperti itu. Nah, selanjutnya ada notasi jumlah sigma. Pengertiannya yaitu jumlah dari suatu urutan bilangan, apapun hasilnya adalah jumlah atau total dari mereka. Nah, biasanya disimbolkan dengan seperti huruf E, seperti ini ya. Nah, cara bacanya itu adalah sigma I sama dengan 1 kan. Nah, sampai ke N. Jadi itu indeks bawah atau batas bawah dari mereka. Nah, N itu sampai ke berapa gitu. X itu biasanya rumus yang ada gitu. Nah, cara bacanya itu sigma 1 sampai dengan berapa dengan rumus ini. Cara pengerjaannya sesuai dengan rumus yang akan diberi. Nah, kita langsung ke contoh soal saja biar kalian tidak bingung ya. Misalnya nih, ada soal nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 4 dengan rumus K kuadrat ditambah dengan 2K. Cara pengerjaannya seperti ini, bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan dulu, ini tuh bisa dipisah antara K kuadrat dan 2K itu bisa dipisah. Ini nanti jadinya sigma K1 sampai 4 K kuadrat dengan rumus K kuadrat ditambah sigma 1 sampai 4 dengan 2K. Nah, kita masukin aja K-nya itu kan angka 1 sampai 4 itu. Kita masukin ke rumusnya. Terus ya kita sesuaikan aja. Nanti tinggal dioperasikan seperti ini. Yang hasilnya sigma 1 sampai 4 dengan rumus K kuadrat ditambah 2K yaitu 50. Nah, sekarang ada segitiga Pascal. Segitiga Pascal tuh segitiga menurutku ya. Segitiga yang batas-batasnya tuh kayak satu semua gitu. Nah, ini kan udah aku lingkar-lingkarin nih. 1 gitu kan. Nah, kok bisa 2? Kok ada 2 tuh dari mana? Dari penjumlahan 1 ditambah 1 kan 2. Berarti tuh 1 2 1 kayak gitu. Nah, selanjutnya itu dijumlahin lagi biar kan kita nambahin 1 tuh. 1 ditambah 2 kan 3. Nah, menghasilkan 3 itu. Terus ujungnya 1 lagi. Nah, sampai seterusnya tuh 1 ditambah sebelahnya itu ditaruh di bawahnya itu hasil penjumlahan mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada binomial Newton. Yaitu yang dinyatakan dengan A ditambah B dalam kurung pangkatnya N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, kombinasi N, K dengan dikali A pangkat N min K dikali B pangkat K. Kalian bisa dilihat di sini ya, sudah ada contohnya. Nah, terus gimana ya cara mengerjakannya? Kan ini hasil penjabaran dari X tambah 3 pangkat 4. Berapa sih gitu kan? Nah, untuk pengoperasiannya tuh ditentuin aja dari sini. Tadi kan udah ada rumusnya tuh, bentuk umumnya kayak gitu. Nah, masukin aja.
Terus tinggal dioperasikan seperti biasa, gitu aja sih. Nah, cukup segitu dari aku. Kalau kurang jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.